selesai dari Myanmar, saya ditarik kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Inspektorat Jenderal Pendidikan. Bekerja di sana dari tahun 82 sampai 87. Kemudian tahun 87 itulah saya pensiun. Nah, saya berpikir daripada menganggur, saya masih punya kemampuan. Saya pikir kok lebih baik saya menjadi biku. Saya tawarkan pada istri, tahun depan kita pensiun. Saya minta persetujuan kamu. Istri saya tanya, lah bapak mau kemana? Kata, kalau kamu setuju, saya ingin jadi biku. Toh anakmu sudah selesai kuliah di Brawijaya. Saya yakin anakmu bisa mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Setelah kira-kira beberapa menit, dia diam. Saya ulangi, bagaimana kamu? Di luar dugaan, dia mengatakan setuju. Hidup untuk kepentingan orang banyak jauh lebih baik daripada hanya untuk keperluan rumah tangga. Saya mampu hidup sendiri. Nah, kalau kamu setuju, tolong ini ditandatangani. Saya sudah ngetik di atas materai persetujuan, tidak keberatan suami meninggalkan rumah tangga untuk menjadi biku. Ini satu syarat untuk menjadi biku bagi seorang kepala rumah tangga. Satu hal yang lucu, waktu saya membaca buku-buku agama Buddha, tiap hari istri saya bertanya, buku apa toh itu, Pak? Dibaca tidak habis-habis. Buku agama Buddha, Bu, ini bagus baca. Tidak mau, agama sama saja. Sama bagaimana? Nipu. Saya tidak mau ditipu. Lu ini tidak nipu, ini fakta, bisa dibuktikan. Tidak mau. Jadi dia lebih suka baca komik, ya, cerita-cerita majalah. Tapi satu ketika dia sakit. Waktu saya periksa dokter, dokter mengatakan ini tifus, harus dirawat di rumah sakit, mungkin bisa 3 bulan. Nah, karena waktu itu dia di rumah sakit, tidak ada buku lain, padahal dia itu kutu buku, sukanya baca buku. Jadi saya kasih buku-buku agama Buddha. Saya katakan begitu. Akhirnya mau tidak mau dia membaca. Setelah 10 hari dia membaca buku-buku itu, dia mengatakan, Pak, kalau saya sembuh saya mau ikut agama Buddha. Akhirnya dalam 12 hari di rumah sakit boleh pulang. Padahal dokter mengatakan 3 bulan, 12 hari boleh pulang. Nah, sejak itulah dia membantu saya aktif di dalam agama Buddha. Bahkan dia juga ikut ceramah-ceramah di cetia-cetia yang saya adakan. Kalau saya tidak ada halangan, dia yang berangkat untuk menyebarkan agama Buddha. Dan kemudian waktu itu dia tinggal di rumah, terlalu sepi, maka dia pindah ke Wihara Mendut. Di sanalah dari uang tabungan itu dia membeli tanah di belakang wihara, kemudian tinggal di belakang wihara itu, ya, sambil ya melakukan kegiatan meditasi di situ. Belakangan meluaskan tanahnya, beli di samping wihara yang sampai sekarang sudah dibangun, dan oleh Bante Banyawaro dibuat sebagai penampungan tamu-tamu wanita yang menginap di wihara. Tahun 1992 saya mulai aktif di wihara ini. Pada saat kami masih membangun tahun 96, mantan istri datang berkunjung ke wihara ini. Tapi waktu itu mengatakan perut saya sakit, tidak enak, artinya pulang, mampir di Solo. Di Solo itu adik saya. Ternyata
Dari sana telepon kalau harus dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu saya susul. Pas saya datang, kemudian pindah ke mobil yang saya bawa ke Jogja, masuk rumah sakit. Di sana dioperasi. Ya, yang katanya kanker perut. Akhirnya sembuh dan pulang. Waktu dia sudah tinggal di area Wihara Mendut yang saya ceritakan tadi, di belakang Dhammasala Wihara Mendut. Pada waktu itu saya ketemu dengan Bante Panyawaru. Saya kasih tahu ya, ibu sekarang bangun gedung di tanah yang baru dibeli di samping wihara itu. Waktu saatnya saya kok menyeletuk. Ya kalau memang sudah waktunya, siapapun nggak bisa menolak. Apa maksudmu? Bante Panyawaru pada. Ibu akan sakit karena tidak mampu membangun wihara sebagai seorang wanita. Ternyata perutnya kambuh lagi yang tadi dioperasi. Nah, untuk memudahkan itu dia saya bawa ke Jakarta, masuk rumah sakit LSCM di Jakarta. Di sanalah dirawat 25 hari. Akhirnya saya ketemu dokternya. Saya tanya, apa katanya? Saya sudah tidak mungkin lagi bisa menyembuhkan ibu. Akhirnya saya masuk ke kamar di mana ibu dirawat. Saya cerita panjang, akhirnya dia tahu bahwa dia sudah waktunya untuk mati. Akhirnya dia minta dikirim ke wihara Saung Paramita di Bogor. Di wiharanya Bante Subalaratano. Ya, saya tanya, apa kamu sudah minta izin? Oh sudah. Sampai di sana akhirnya dia mengatakan, Bante, hari Jumat nanti saya akan mati. Loh kok tahu? Hari Jumat itu hari lahirnya ibu. Ibu sangat cinta dengan saya dan saya akan bertemu dengan ibu. Dia mengatakan, Bante, ini hari Jumat, Bante janji mau pulang Jumat pagi. Saya baru tiba di wihara jam 7 malam. Sudah ada teman dari Malang ngasih tahu kalau ibu sudah meninggal. Jadi saya baru masuk rumah dari Jakarta, baru masuk wihara. Akhirnya pagi harinya saya ke Jakarta untuk menengok namanya jenazah. Tetapi saya tiba di Jakarta, ternyata jenazah itu sudah ditaruh di Dhammacaka, Wihara Dhammacaka, Jakarta, di satu ruangan khusus, bangunan khusus. Di sanalah disimpan. Sudah masuk, belum masuk peti, tapi sudah ada peti, tapi belum dimasukkan. Kemudian kita sembayangi, kemudian dimandikan, masuk peti, kemudian dibacakan parita 3 hari Indonesia, baru dikremasi di Jakarta dan sekaligus abunya dilarung di Tanjung Priok.